Haleluya. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, satu kehormatan tersendiri juga bagi saya, Pastor Agus, saya bisa boleh berkesempatan untuk boleh berbagi di tempat ini. Memang biasanya kalau minggu pertama itu jadwal sebetulnya kami kosongkan, karena kami sadar kami terlalu sering keliling dan keluar banyak memberi, tapi ada saatnya kadang-kadang kami harus menerima. Jadi memang kalau minggu pertama itu kami kosongkan, kami beribadah di gereja lokal kami. Tapi puji Tuhan karena Pastor Agus bagi saya juga seseorang yang istimewa. Saya boleh melihat ada hal-hal besar yang akan nanti Tuhan kerjakan lewat beliau. Kalau tadi selalu disebutkan berkali-kali rumah kecil, rumah kecil, rumah kecil. Tapi percayalah, segala sesuatu yang besar selalu diawali dari yang kecil. Amin. Selalu diawali dari kecil, nggak ada langsung besar, nggak ada langsung hebat, nggak ada langsung spektakuler, tapi selalu diawali dari kecil. Saya percaya kalau di tempat ini ada orang-orang yang benar-benar setia dan committed, yang berkomitmen di dalam Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan percayakan dan tambah-tambahkan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Amin. Nama saya Edwin Yahya, saya selalu hadir kalau melayani sebisa mungkin, saya selalu hadir bersama dengan mantan terindah saya. Mantan terindah itu harus jadi istri atau jadi suami, ya toh? Kalau mantan terindah itu nggak jadi siapa-siapa, itu berarti kita sedang gagal move on. Hidupnya lagi galau berarti kita kan ya. Puji Tuhan, inilah superwoman di keluarga kami. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan titipkan di keluarga kami dan percayakan di keluarga kami 5 orang anak. Di sini ya, Bapak Ibu mungkin ada yang punya anak 5 juga. Atau yang muda-muda bercita-cita pengen punya anak 5, mari saya doakan. Biar beranak cuculah dan penuhlah muka bumi ini ya. Itu Alkitabiah loh ya, itu firman Tuhan banget gitu ya. Puji Tuhan, anak kami yang paling besar 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu baru saja memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangganya sendiri. Jadi kami baru mantu. Saya sama istri saya baru belajar kembali masuk ke musim yang baru, belajar untuk menjadi besan yang baik, belajar untuk jadi mertua yang baik, belajar untuk bisa mengubah pola didik kami terhadap anak kami, karena kami sadar anak kami bukan kecil lagi yang harus taat, tapi kami harus rela untuk melepas dia untuk supaya nanti ke depannya ketika dia membangun rumah tangganya, dia akan hormat kepada orang tuanya. Karena ada taat dan hormati kan, taati dan hormati. Taat itu pada waktu apa? Pada waktu anak-anak masih ada di penguasaan kita, anak harus taat sama orang tua. Tapi nanti ketika anak-anak sudah masuk lembah rumah tangga sendiri, mereka bukan taat lagi pada orang tua, tapi mereka harus hormat kepada orang tua. Supaya apa? Itulah yang didoa kita, mereka hidupnya berbahagia. Amin. Nah, kalau bicara tentang identitas, itu menarik sekali karena saya ini adalah dulu salah satu orang yang kehilangan identitas. Kenapa seperti itu? Karena sejak dalam kandungan, saya sudah tidak diharapkan oleh orang tua saya. 3 kali mereka berusaha untuk menggugurkan saya, tapi gagal. Tapi puji Tuhan karena ternyata rencana Tuhan lebih besar. Amin ya. Jadi akhirnya saya lahir dari kondisi orang tua yang belum siap untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya. Dan akhirnya 14 tahun, sekitar 14 tahun saya kehilangan identitas saya. Kenapa? Karena saya sebetulnya anaknya nggak diharapkan. Lalu saya tidak mendapatkan figur bapak saya kerasnya luar biasa. 14 tahun saya mengalami KDRT yang dilakukan oleh bapak saya sendiri. Saya nggak punya figur, saya nggak bisa merasakan kasih Tuhan, nggak bisa membayangkan kasih bapak itu seperti apa lewat bapak jasmani saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Memang pada waktu usia 14 tahun saya mengambil keputusan yang salah. Saya terlibat dengan narkoba. Saya menjerumuskan diri saya dengan narkoba bukan sejak SMP tapi sejak SD. Maaf, ini bukan prestasi ya. Ini bukan prestasi. Ya, sejak SD saya sudah diperkenalkan dengan narkoba dan akhirnya kelas 2 SMP saya memutuskan untuk keluar dari rumah saya dan hidup jalanan. Selama kurang lebih sekitar 7 tahun saya hidup di jalanan itu. Saya 7 tahun hancurkan hidup saya, hancurkan anak-anak muda generasi pada waktu itu. 7 tahun saya bermain-main dengan Tuhan juga. Masalahnya begini, pada waktu saya memutuskan untuk lebih dalam lagi dengan narkoba, itu justru pada waktu saya sudah dibaptis. Ini masalahnya. Jadi pada waktu usia 14 tahun, bapak saya singkat cerita bertobat, nightclubnya tutup. Ketika nightclubnya tutup, jadi usahanya dulu nightclub, diskotik, panti pijat. Kurang gelap apa itu? Ya, kurang kelam apa itu hidupnya kan ya? Udah nightclub, panti pijat, diskotik pula gitu kan ya.
Jadi ketika bapak saya dilawat oleh Tuhan, puji Tuhan, dilawat oleh Tuhan dan dia bertobat, nightclubnya ditutup. Tapi yang luar biasa tahun 87, 87 itu nightclubnya berubah fungsi menjadi Semarang Presenter. Dulu yang biasanya ajib-ajib, di situ akhirnya berubah menjadi anak-anak Tuhan yang berkumpul untuk belajar memuji dan menyembah Tuhan. Era-era tahun 85-an kita tahu ya, era-era presenter. Ada Surabaya Presenter, ada Jakarta Presenter, pada waktu itu belum gereja. Dan akhirnya di tengah Pulau Jawa, di kota Semarang itulah ada lahir yang namanya Semarang Presenter. Bapak saya melayani Tuhan, dipakai Tuhan, dipromosikan Tuhan begitu luar biasa, anaknya hancur. Inilah iblis biasanya merusak identitas, betul ya? Dia berusaha membuat kita ini nggak ngerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi hidup kita. Sehingga saya kehilangan identitas dan menghilangkan identitas saya juga karena bentuk daripada saya tanda kutip membalas apa yang selama 14 tahun Bapak saya lakukan terhadap diri saya. Karena ada sakit hati, ada kecewa yang begitu besar sekali. Waktu masih kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada waktu sudah mulai SMP, mulai bisa memutuskan sesuatu, bertindak sesuatu, akhirnya saya bertindak secara liar di situ. Ketika Bapak saya melayani anak-anak muda, banyak anak-anak muda bertobat, puji Tuhan, tapi anaknya sendiri ngancurin anak orang. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang kasih, amin. Kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, berkali-kali saya tinggalkan Tuhan selama saya terlibat dengan narkoba, tapi yang luar biasa berkali-kali itu pula Tuhan tetap buka tangannya bagi saya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Kasihnya kekal, amin. Kasihnya kekal. Kayak inilah produk kasih yang sempurna daripada Tuhan. Kalau gak ada kasih yang sempurna, gak mungkin saya di tempat ini, betul? Ya, inilah luar biasanya Tuhan. Nah, kalau bicara identitas, ayo kita lihat bersama-sama. Ada satu ayat favorit yang disukai oleh anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian pun juga pasti suka dengan ayat ini yang tertulis di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan 8. Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8, kita tahu ayat ini biasanya kita korelasikan dengan doa, kehidupan doa daripada anak-anak Tuhan, daripada orang percaya. Tapi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang akan ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang kita pelajari, tema kita pada kesempatan siang hari ini. Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8, firman Tuhan berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya yakin, saya percaya kita pasti ketika baca ayat ini kita larinya pasti tentang doa, betul ya? Nggak salah, ini nggak salah. Ini mengajarkan tentang kehidupan doa kita, di mana ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada pergumulan dan permasalahan, berdoalah dengan konsisten, amin. Berdoalah dengan jangan cemu-cemu, dengan tidak capek gitu kan ya, dengan berkomitmen di dalam Tuhan. Tapi saya mau ajak kita bersama-sama untuk melihat di sudut pandang yang berbeda. Ya, di sudut pandang yang berbeda. Mintalah, carilah, ketoklah. Ada 3 hal yang diajarkan kepada kita, minta, cari, ketok. Kalau minta, ini bicara tentang sesuatu yang kita sedang upayakan, bukan upayakan, kita doakan. Kalau minta ini begini, kalau saya di WA, tiba-tiba ada jemaat yang WA saya, Pak, boleh ada waktunya? Itu lagi minta. Ya dong, saya mau butuh waktu untuk konseling, baru minta kan? Saya kan tadinya nggak tahu kalau dia ada masalah, sekarang saya jadi tahu kalau dia ada masalah, betul ya? Baru minta. Tapi setelah itu, butuh apa? Cari dong. Cari upaya yang lebih lagi, yaitu apa? Enggak cuma sekedar di WA aja. Kita mulai bikin janji. Ya dong, kita harus bikin janji. Kita bikin janji, kita tetapkan tanggalnya, jamnya. Artinya ketika orang itu sudah bikin janji sama saya, menetapkan tanggal, saya sudah memberikan tanggal dan jamnya, ya dia harus komit, betul? Dia harus komit dengan apa yang sudah saya berikan dong, gitu loh. Nanti pas jamnya, tanggalnya, dia harus ada nggak? Harus ada. Nah kalau bicara ketok, artinya begini, ini udah lebih intim, udah face to face. Nah tangkap pesannya, minta, cari, ketok,
Ini bukan sekedar mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, ada pergumulan, serahkan kepada Tuhan berkali-kali sampai Tuhan jawab. Saya katakan itu tidak salah. Beberapa waktu yang lalu, era-era tahun 80-an ada kegerakan push, pray until something happen. Oh ya, saya nggak percaya dengan kegerakan itu. Saya terlibat dalam kegerakan itu juga. Saya belajar tentang kegerakan itu. Saya juga diajarkan untuk berdoa senantiasa, berdoa sampai tidak jemu-jemu, jangan sampai jemu-jemu, berdoa sampai Tuhan jawab. Tapi maaf, hari ini kita akan belajar di sudut pandang yang berbeda. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita berdoa minta sama Tuhan sampai Tuhan jawab, maaf sekali lagi. Bukankah kita egois? Ya. Kenapa kita harus paksa Tuhan untuk jawab doa kita? Ya kan? Kenapa kita harus paksa-paksa Tuhan sampai akhirnya kita menerima jawaban dari apa yang kita harapkan? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang tidak dijawabnya doa kita itulah jawaban yang terbaik dari buat kita. Kenapa? Karena bagi saya ada satu pengalaman pribadi yang kami alami selama kami melayani puluhan tahun. Ada satu titik, satu masa di mana Tuhan nggak jawab doa kami loh. Nggak dijawab sama Tuhan. Tapi ternyata di situ kami belajar bahwa tujuan akhir dari sebuah doa tidak selalu tentang jawaban, tapi keintiman. Amin. Keintiman. Nah, perhatikan baik-baik, minta, cari, ketok, ini bisa tentang apa? Sebuah journey, sebuah perjalanan dari tadinya jauh menjadi dekat. Betul? Waktu kita masih minta, masih jauh. Tapi ada orang yang silakan, Tuhan hanya sejauh doa, tapi kan jauh gitu. Iya kan? Tapi kan Tuhan ajarkan, jangan cuma minta aja, cari dong, usaha dong. Pada waktu kita serahkan masalah kita dalam tangan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, begitu amin, apakah masalahnya langsung selesai? Enggak kan? Enggak. Ada kebutuhan yang lebih penting yang Tuhan lebih tahu. Bukan jawabannya dulu. Yaitu apa? Ketenangan. Amin. Kenapa? Karena untuk menghadapi masalahnya kita perlu ketenangan. Untuk menghadapi pergumulannya kita perlu berpikir dengan tenang. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, amin. Tapi kenapa kok kita masih kadang-kadang ngomong begini? Kok rasanya Tuhan jauh ya? Kadang-kadang ketika kita beribadah, kita merasa kok sepertinya nggak merasakan hadirat Tuhan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirat Tuhan bukan ditentukan dari WL, musik, dan aksesoris lain yang gereja sekarang ini sedang sibukkan gitu loh. Enggak. Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Permasalahannya kenapa kok saya seperti merasa jauh? Ya karena kita hanya sekedar minta saja. Fokusnya minta. Tapi kita nggak cari. Nah kata cari ini kata aktif. Artinya gini, kita tetap harus lakukan bagian kita yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, amin. Pada waktu kita tahu ada bagian-bagian yang nggak bisa kita kerjakan, ya jangan dipaksain kerjain, serahkan kepada Tuhan, amin. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan yang ngomong begini sama saya, Pastor saya mau izin dulu, off dulu katanya. Kenapa? Saya masih banyak pergumulan. Loh, kenapa? Ya supaya saya bisa fokus sama pergumulan saya, masalah saya, sama doa saya. Nanti kalau sudah selesai masalahnya saya baru melayani Tuhan lagi. Salah. Salah, cuma gitu. Saya jamin orang yang model begini kalau dikasih off habis itu hilang. Hilang udah. Tuhan Yesus nggak mau begini kok. Nggak ada firman Tuhan berkata, hidupmu harus bebas dari masalah dulu baru layani aku. No. Enggak gitu loh. Ya kan? Kita melayani bukan dari kesempurnaan. Amin. Tapi ketika kita sudah menerima kasih karunia daripada Kristus, kita menerima kasih yang kekal itu, kita menerima anugerah Tuhan, wujud kita mengucap syukur, kita melayani Dia pasti. Melayani bukan untuk pencapaian kan?
Nggak perlu. Melayani bukan untuk supaya dihargai kan, nggak perlu. Sebelum kita melayani atau nggak melayani pun, kita tetap dihargai oleh Tuhan. Kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan, nggak akan menambah kemuliaan Tuhan. Kita nggak melayani Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mulia. Amin. So kita melayani bukan karena untuk Tuhan, enggak. Sebetulnya melatih diri kita. Melatih hati kita, melatih iman kita. Untuk apa? Supaya kita nggak cuma sekedar minta saja, tapi kita harus ke level yang selanjutnya dengan iman kita. Kita harus cari. Amin. So nanti kita pasti akan masuk ke level yang lebih intim. Gini loh. Saya kan tidak mungkin ya. Saya akan share alamat rumah saya, Sherlock bahkan. Silahkan di setiap kali pelayanan di gereja dimanapun saya Sherlock. Kalau mau cari saya ini ya, lokasinya. Jadi saya otomatis harus open house setiap hari. Siapapun boleh datang kapanpun, jam berapapun gitu kan. Kan nggak mungkin begitu dong. Betul nggak? Betul kan? Sehingga semua orang bisa cari saya. Semua orang tahu nomor WA saya. Maaf, bukan saya sombong nggak, tapi ya kita harus bijak gitu kan. Tapi masalahnya begini. Kalau tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah saya. Apakah langsung dibuka? Enggak. Saya cek dulu dong, siapa yang ketok pintu. Betul? Waktu saya cek, ternyata Pastor Agus di depan. Saya kenal nggak? Kenal kan? Saya buka nggak? Saya pasti buka. Dan nggak cuma saya buka aja, saya suruh masuk. Nggak cuma disuruh masuk aja, saya ajak makan bareng. Karena kami kenal kok. Nah, kata ketok, ini artinya apa? Kenal dan dikenal. The face to face. Udah lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Amin. Jadi, minta, cari, ketok, itu sebuah journey, perjalanan iman kita menuju sebuah keintiman yang berkualitas dengan Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, jangan pakai ayat ini untuk merasionalisasi keinginan kita. Supaya apa? Tuhan harus jawab doa saya. Enggak. Karena enggak semua doa kita kadang-kadang harus dijawab kok sama Tuhan. Amin. Tapi percayalah, tidak dijawabnya doa kita, itulah pembelajaran yang berarti dari Tuhan. Amin. Tuhan kok nggak dijawab-jawab ya, udah puluhan tahun nih didoain. Ya kalau udah puluhan tahun didoain, jadi paksain gitu loh, haleluya. Ya kan, ngapain juga, capek kan? Capek nggak? Capek. Nunggu puluhan tahun capek nggak? Pasti capek. Tuhan nggak pernah buat hidup kita capek. Yang bikin capek cara berpikir kita yang salah. Yang bikin capek ada sikap kita yang salah. Kita udah doakan setiap hari, kita doa yang kita ingat masalah yang belum dijawab. Makanya nggak heran orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang memaksa masa Tuhan itu kalau begitu selesai berdoa amin, mukanya memble semua. Mukanya kayak pepaya busuk. Ya kan? Harusnya begitu amin, harusnya sukacita dong. Kenapa? Karena kita baru bangun hubungan intim bersama dengan Bapa kita di surga. Masalahnya masih ada nggak? Masalahnya tapi masih ada loh Pak, nggak masalah. Karena satu hal yang saya percaya, ketika kita intim bersama dengan Tuhan, ya, saya percaya, badai apapun yang ada di depan kita pasti akan dimampukan untuk kita melewatinya. Amin. Ada kekuatan. Kalau kita berpikir jawaban yang paling penting, tapi Tuhan berpikir adalah penyertaan Tuhan yang paling penting. Amin. Nah ini kita harus diluruskan. Makanya biarlah kehidupan kekristenan kita ini kehidupan yang antusias, yang menyenangkan. Ikut dengan Tuhan itu harus yang menyenangkan, menambahkan semangat. Jangan ikut sama Tuhan gara-gara masalah belum dijawab sama Tuhan 10 tahun terus kita malah stres. Enggak. Sukacita. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata di Ratapan 3 ya? Kasih dan rahmatnya senantiasa baru setiap hari. Siapa yang percaya bahwa kehidupan kita anugerah daripada Tuhan? Maaf ya, tapi di balik anugerah selalu ada tanggung jawab.
Amin. Kita anugerah yang mau tapi tanggung jawabnya nggak mau. Nggak bisa. Di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Hari yang baru, anugerah yang baru, setuju? Tadi pagi kita bisa melek mata, berarti kan anugerah baru Tuhan percayakan dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Masalahnya tadi masih ada nggak? Masih loh. Tadi sarapan nggak perlu disuapin sama istri kan? Puji Tuhan ya. Karena kita bisa sarapan sendiri ya, puji Tuhan. Normal kan, puji Tuhan. Ya kan? Kita bisa nikmatin, kita mau makan apanya masih bisa kan ya, puji Tuhan ya. Sementara di luar sana ada orang pengen makan apa tapi susahnya luar biasa. Karena nggak boleh. Anugerah gak? Anugerah loh. Pak, tapi masalahnya belum beres loh. Nggak masalah, tetap ada anugerah Tuhan. Amin. Mau baik atau buruk keadaan yang sedang kita hadapi hari ini tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Makanya tangkap pesannya ketika saya sudah menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Harus yang warnai hidupan kita dengan ucapan syukur. Amin. Sekalipun masalahnya masih ada, sekalipun belum dijawab sama Tuhan, bahkan sekalipun tidak dijawab oleh Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Selalu ada alasan dalam hidup kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi akhirnya ketika tangkap pesan seperti itu, kita excited gitu. Kita enjoy dengan kehidupan Kristen kita. Almarhum ibu saya selalu mengajarkan kepada saya begini, kamu kalau punya masalah, pergumulan, serahkan kepada Tuhan satu kali saja. Selesai itu, mengucap syukur kepada Tuhan. Dulu saya pengertiannya, kalau ada pergumulan, apalagi berat pergumulannya, kita setiap datang harus serahin sama Tuhan. Kita setiap berdoa lagi, datang sama Tuhan berdoa, yang kita ingat apa? Serahin lagi sama Tuhan. Terus kalau kita berdoa lagi, yang kita ingat apa? Pergumulannya kan? Kita serahin lagi sama Tuhan. Jadi setiap doa ingatnya apa? Pergumulan. Setiap doa ingatnya masalah. Setiap doa ingatnya tantangan. Setiap doa ingatnya belum selesai masalahnya. Saya harusnya berpikir begini, para pendoa syafaat, itu harusnya mukanya berseri-seri, betul ya? Iya dong? Tapi jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Saya kalau ketemu banyak pendoa, mukanya serem-serem. Nempel ini sini, wah, bebannya berat banget gitu loh. Ya kan? Manusia paling terbebani di dunia lah seperti gitu ya. Kenapa? Kalau setiap doa yang kita diingat apa? Tantangan, masalah, pergumulan. Mama saya selalu ngajarin begini, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan satu kali lewat doamu. Selesai itu, mengucap syukurlah berkali-kali dalam doamu. Tuhan, aku serahkan masalahku, hari ini aku ada masalah, ke dalam tanganmu Tuhan, aku percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan dengar doaku, dan Tuhan bisa jawab dengan cara yang ajaib, sesuai dengan kehendak-Mu, betul? Habis itu kita berdoanya, masalahnya masih ada kan? Masih. Doanya nggak selain lagi, Tuhan nggak budek kok. Dia tahu. Habis itu doanya apa? Fokusnya jangan sama masalah kita, fokusnya apa? Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Atau ada doa yang paling disukai sama Tuhan itu apa? Berdoa untuk orang lain. Doa syafaat itu doa yang disukai sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa syafaat, kita fokusnya bukan kepada masalah kita. Kita bawa iman kita bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita bawa iman percaya kita untuk supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan orang lain. Oh, ini keren nih doa syafaat. Ya kan? Nah ini makanya harusnya menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata minta, cari, ketok, bukan sekedar memaksa Tuhan jawab doa kita, bukan. Tapi bicara tentang sebuah perjalanan. Ketika perjalanan, artinya ada sebuah musim yang harus kita lewati. Betul nggak? Kadang-kadang perjalanan nggak selalu mulus, betul ya? Nggak masalah. Tuhan selalu ada di tengah kegagalan kita, amin. Tuhan selalu angkat kita. Perhatikan baik-baik ketika Yesus kasih perumpamaan pohon anggur, ya kan? Yang ranting yang nggak berbuah dipotong kan? Bahasa Indonesia dipotong, tapi bahasa aslinya airo. Airo itu apa? Diangkat, bukan dipotong. Kenapa diangkat? Karena perhatikan baik-baik, pohon anggur pohon yang sifatnya merambat, betul nggak? Merambat. Dia butuh topangan untuk supaya dia bisa ke atas, betul ya? Kenapa? Karena pohon anggur itu harus ranting-rantingnya harus kena sinar matahari yang baik supaya bisa subur. Nah, permasalahannya ketika pohon anggur itu ditanam, pohon anggur ini ranting-rantingnya ini
merambatnya itu random. Dia nggak tahu posisi atas, posisi bawah. Ketika dia bisa ketemu sama rambatannya atau pagar-pagar yang biasa dibuat itu, maka dia pasti akan naik. Betul ya? Tapi ada ranting-ranting yang nggak bisa ketemu kan? Nah, yang ranting-ranting nggak bisa ketemu, tumbuhnya bukan ke atas, ke bawah. Di bawah kotor. Di bawah ada lumpur, ada debu, ada batu, keinjek orang kali. Ya kan? Makanya petani yang baik, Bapak kita di surga ini, sebagai petani yang baik, dia nggak langsung potong sebetulnya. Ketika tahu hidup kita gagal, ketika dia tahu hidup kita ini sedang tidak berbuah, dia nggak potong kita. Tapi dia aero, dia lift up, dia angkat hidup kita. Dia ambil yang ada di posisi bawah, lagi dikotor kan. Dia ambil, ditaruh di posisi yang sebenarnya. Dikembalikan ke posisi yang tepat. Dan setelah itu dibersihkan. Luar biasa ya. Itulah kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Jadi identitas kita harus ngerti. Saya dikasihi oleh Tuhan. Tapi dari tadi cari, minta, dan ketok. Itu tangkap pesannya. Kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Ketika ada orang call saya, nggak ada namanya, berarti saya nggak kenal dia. Orang baru, betul? Ketika ada orang WA saya juga, biasa gitu, WA juga begitu kan? Nggak ada namanya, saya nggak kenal. Tadi saya kasih contoh ketika ada yang ketok rumah saya lihat dulu. Saya pastikan dulu kenal. Ini kan bicara iman kan ya? Jadi gini, tahu nggak sih yang menjadi identitas kita yang sesungguhnya? Itu apa? Iman percaya kita. Iman percaya kita. Makanya di kitab di Lukas kan katakan begini. Di hari terakhir Tuhan akan mencari. Betul? Kedatangan kali kedua Tuhan mencari. Bukan orang-orang yang berhasil. Bukan gereja yang hebat. Bukan pendeta yang keren. Bukan. Yang dia cari adalah masih adakah iman di muka bumi ini. Jadi yang bisa membuat Tuhan mengenal kita, dikenal oleh Tuhan, adalah pada waktu kita anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini, di situasi yang semakin sulit, tapi kita tetap teguh dengan iman percaya kita. Amin. Kita tetap pegang iman percaya kita. Itu yang akan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Secara jasmani, dia pasti kenal kita. Dia sebut nama kita, betul nggak? Artinya dia kenal kita, tapi dia rindu supaya keimanan kita nggak cuma bertumbuh saja, tapi harus berbuah. Maka kehidupan kita, iman kita akan dikenal lewat apa? Buahnya. Betul nggak? Nanti ketika hari terakhir Tuhan cari bukan seberapa, yang ditanya begini, bukan seberapa hebat gerejamu, seberapa banyak jemaatmu, enggak. Bukan seberapa banyak jadwal pelayananmu, enggak juga. Tuhan enggak kenal kita lewat itu gitu loh. Tapi Tuhan kenal pada waktu di tengah situasi yang semakin sulit di akhir zaman. Tapi kita tetap pegang iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tapi Yesusnya dipegang bukan untuk kepentingan pribadi, untuk supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Artinya apa? Berbuah. Menghasilkan buah lewat kehidupan pribadi kita. Ayo jadilah jemaat Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh dari gereja ini akan muncul jemaat Tuhan yang berlomba-lomba, nggak cuma sekedar bertumbuh aja, tapi bisa berbuah. Pohon nggak pernah tahu bagaimana rasa buah yang dihasilkan, dan nggak perlu tahu, nggak perlu dites food dulu. Nah kan? Gak perlu. Tapi siapa yang bisa menikmati rasanya? Orang-orang di sekitarnya. Bila kota Bekasi kota kan ya? Kota Bekasi. Kota Bekasi akan bisa menikmati buah-buah pertobatan kita. Buah-buah perubahan hidup kita. Buah-buah yang indah, yang manis, yang sedap dinikmati. Sehingga kita benar-benar menjadi garam dunia. Amin. Kita nggak usah sibuk jadi terang dulu deh, capek. Jadi terang kan gini, supaya orang semua lihat kita kan. Tapi berdampak nggak? Belum tentu. Tapi kalau jadi garam, nggak perlu dilihat.
Tadi kan WL yang perempuan juga bilang nggak dilihat, nggak perlu dilihat kok, tapi dirasain. Nah itu yang penting, ya kan? Biarlah dari tempatnya muncul jemaat-jemaat Tuhan yang nggak sibuk untuk supaya kelihatan, tapi walaupun nggak kelihatan tapi dirasakan. Amin. Itulah identitas kita, iman percaya kita yang kita kelola, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi lewat iman percaya kita. Bukan sekedar nggak ada menjadi ada, tapi lewat iman percaya kita di akhir zaman ini, kita levelnya harus naik lagi. Kehidupan imanku harus berdampak. Kehidupan imanku harus memuliakan Tuhan. Bahkan ketika aku menjalani imanku sebagai identitasku sebagai orang percaya, orang nggak ngelihat aku nggak masalah, tapi orang harus ngelihat Kristus lewat kehidupanku. Orang harus ngelihat Kristus di dalam keluargaku. Orang harus benar-benar bisa ngerasain kasih Kristus. Bukan lewat khotbah, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Mimbar saya setelah lagi selesai 10 menit ke depan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga punya mimbar yang sama dengan saya. Sebentar kembali ke keluargamu, itulah mimbar Anda. Amin. Sebentar ketika kita kembali keluarga kita, kita masih hidup satu rumah sama mertua kita yang kadang-kadang ngeselinnya luar biasa. Itulah mimbarnya kita. Ya kan? Itulah mimbarnya kita. Ada yang datang sama saya, banyak yang datang sama istri saya. Pastor tolong doain dong mertua saya. Kelakuannya semakin aneh, kukuai. Orang kuno bilang kukuai itu antik, aneh lah pokoknya gitu kelakuannya. Doain dong. Saya bilang nggak mau. Baru kali ini ada pendeta nggak mau kan dimintain doa, nggak ada, saya nggak mau. Ngapain? Itu mertua siapa? Saya. Ya udah, kenapa saya harus yang kedoain? Ya kan? Kan mertua Anda, ya kan? Kenapa ketika mertuamu nggak berubah dan semakin aneh, semakin gelo kelakuannya gitu ya? Datangnya sama saya gitu loh, ngapain? Itu kan bukan mertua saya, itu mertuamu. Itu tanggung jawab, bukan tanggung saya, tanggung jawabmu, itulah mimbarmu. Ya kan? Ya tapi gak berubah-berubah. Masalahnya begini, jangan untuk orang berubah dulu, lu yang harus berubah. Ya kan? Jujur ya kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk berusaha mengubah orang lain, tapi kita lupa kita berubah. Kita harus berubah dulu maksudnya gitu loh. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk buang-buang waktu untuk bagaimana caranya mengubah mertua kita, mengubah suami kita, mengubah keadaan. Keadaan gak akan pernah berubah tanpa kita berubah dulu. Cara berpikir kita harus berubah, hati kita harus diubahkan. Ada yang ngomong gini, Pak saya udah lepasin pengampunan loh Pak, puji Tuhan. Tapi kok kelakuannya semakin gila ya, semakin edan. Gak berubah-berubah Pak. Dulu gak pulang 3 bulan, saya sekarang udah setengah tahun gak balik-balik Pak. Saya mau bilang sama buat ibu ini, Bu, yang saya ajarkan, kita harus mengampuni suami kita, mengampuni orang nyakitin kita, bukan supaya orang itu berubah. Justru kita dulu yang diubahkan. Lewat pengampunan itu, cara berpikir kita diubahkan. Lewat pengampunan itu, hati kita diubahkan. Beda dong, itu identitas kita. Itu identitas kita. Iman kita yang semakin didewasakan, harusnya menjadi identitas kita. Kenapa? Karena ketika nanti kali kedua Yesus datang ke dunia ini, Yesus gak cari seberapa hebat pelayananmu. Tapi masih gak kau hidupi imanmu? Masih gak kau pegang imanmu? Itu yang Tuhan Yesus harapkan. Amin. Dan iman yang sesungguhnya bukan bicara tentang aku. Almarhum mama saya sekali lagi mengajarkan pada saya juga begini. Kalau kamu mengimani sesuatu, jangan fokus untuk dirimu sendiri. Mengimani sesuatu untuk diri sendiri itu gak masalah. Tapi belajarlah untuk bagaimana kita bisa mengimani sesuatu untuk orang lain. Amin. Abraham, saya akan selesai di sini. Abraham sebagai bapak daripada segala orang beriman, betul ya? Imannya hebat nggak? Imannya besar nggak? Oh besar. Nunggu 25 tahun, betul ya? Menunggu di tengah ketidakpastian, menunggu di tengah kemustahilan bahkan, betul ya? Mustahil loh. Orang Sisara udah nyai-nyai gitu, ya kan? Gak mungkin kan, mustahil gitu. Secara manusia gak mungkin lah, gak mungkin. Tapi kan dia udah terima janji kan? Udah terimanya. Dia pegang janjinya Tuhan. Walaupun mungkin ketika dia pegang dan menjalaninya sempat gagal lah. Oh sempat loh, sempat gagal. Sempat dia ragu lagi. Kegagalan yang paling fatal adalah apa? Dia dengerin omongan Sisara kan? Kegagalan yang fatal.
Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan. Di tengah dia memegang janji Tuhan dan mungkin berkali-kali dia gagal, puji Tuhan, akhirnya imannya dijawab. Betul lah. Doanya dijawab. Dan ini yang menarik nih. Abraham menerima apa yang dia doakan bukan di Ur Kasdim, tapi di tengah perjalanan di padang gurun. Iman kita untuk bisa bertumbuh butuh media. Medianya apa? Bukan zona nyaman, bukan zona aman, tapi zona ketidakpastian. Kalau semuanya pasti butuh iman gak sih? Kagak. Betul ya? Ngapain Tuhan-Tuhanan? Udah pasti semuanya kan? Sepupu-sepupu saya yang seumuran saya, yang tinggal di Belanda. Jadi oma saya tinggal di Belanda. Yang mereka seumuran saya. Kalau mereka lagi liburan di Indonesia, mereka paling jengkel sama saya. Marah banget sama saya. Gua tuh udah datang jauh-jauh, pengen ketemu lu, tapi susahnya luar biasa. Sombong banget katanya. Saya dikatain sombong. Bukan masalah sombong, kenapa? Karena mereka selalu ngajak saya ketemu pas weekend. Nah pendeta nggak mungkin bisa weekend ketemuan kan? Nggak ada yang nganggur. Ya kan? Nggak ada yang nganggur gitu loh. Jadi bukan saya sombong ya, memang saya nggak bisa karena saya ada pelayanan. Ya kadang-kadang bahkan di weekdays pun ada pelayanan gitu loh. Dan bagi saya ini kehormatan. Saya nggak akan batalkan sebuah pelayanan hanya demi untuk kesenangan gitu loh. Maka tapi mereka jengkel, ngapain sih iman-imanan, ngapain sih ngurusin Tuhan-Tuhanan. Mereka udah memutuskan untuk tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya aman. Semuanya nyaman. Semuanya pasti. Hidup di sana kan gitu kan. Apa aja diasuransiin. Kita hidup di Indonesia. Batuk pilek gak sembuh-sembuh aja mau ke dokter, kita mikir dulu loh. Berapa ya ongkosnya ya? Udah kalau pakai BPJS, puji Tuhan ada BPJS kan, pakai BPJS ya. Udah kita datang ke dokter tapi kita juga tetap mikir kan, berapa obatnya ya? Dok yang generik aja, dok nggak heran nggak sembuh-sembuh kan? Kita kalau sakit sedikit aja mikirnya luar biasa loh. Mereka panu aja dibayar pemerintah, nggak mikir mereka. Ya karena semua sudah dijamin, udah di cover semuanya gitu loh. Nah, iman itu bertumbuh dan dewasa. Butuh media bukan zona nyaman justru, tapi zona yang tidak nyaman, yang tidak pasti. Makanya Abraham menerima apa yang diharapkan bukan di Ur Kasdim, tapi di tengah padang gurun. Ketika semua yang gak jelas, semuanya berubah, disitulah dia menerima iman, apa yang dia imani, yaitu anak. Amin. Imannya besar gak? Keren, besar. Maaf, belum cukup. Karena identitas kita harus terbukti. Tuhan mau iman kita bertumbuh dari besar menjadi benar. Apa yang jadi iman daripada Abraham dianggap benar oleh Tuhan? Pada waktu dia sudah menerima apa yang dia doakan, dia harapkan 25 tahun lamanya. Ya kan? Happy nggak? Happy dong. Seneng nggak? Pasti happy. Pasti senang. Pasti sukacita, euforianya nggak selesai-selesai, betul lah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah happy-nya itu, dia lagi ngajarin anaknya yang tunggal itu, ya kan? Dia lagi bercanda, dia lagi ngajarin jadi bapak, dia lagi ngeliatin pertumbuhannya musim demi musim, kan udah remaja itu. Tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, serahkan anakmu kepadaku. Wah. Dan yang luar biasa firman Tuhan berkata, mencatatkan begini, esok harinya, keesokan harinya, nggak mikir panjang, nggak negosiasi sama Tuhan, ya, nggak tawar-tawaran dulu, nggak ada tawar-tawaran dulu, nggak mikir panjang. Selama 25 tahun apa yang dia harapkan, ketika dia lagi menikmati dan diminta sama Tuhan, langsung dikasih lagi sama Tuhan. Dikasih buat Tuhan. Besok pengen langsung dia jalan. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi seperti itu, bagaimana rasanya? 3 hari perjalanannya, anaknya ikut, cuman ngelihat anaknya, ini 3 hari terakhir aku lihat kamu.
Gitu aja yang dipikirannya. Ini 3 hari terakhir aku bisa bercanda sama kamu. Itu aja. Tapi yang luar biasa ketika anaknya bertanya, rantingnya udah ada, kayu bakar udah ada. Korban persembahannya mana? Kambingnya mana? Ngomong kambing jadi ingat sate kambing. Kambingnya mana gitu kan? Apa yang dijawab apa jawaban daripada Abraham? Sudah disediakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Abraham tahu betul kalau sudah disediakan oleh Tuhan? Enggak. Yang dia tahu betul anaknya pasti mati di tangannya dia sendiri. Betul? Dan dia terus melangkah. Dia siapin, waktu lagi siapin pasti hati hancur. Tapi yang luar biasa ketika dia akhirnya benar-benar memutuskan mau benar-benar menghabisi anaknya karena dia lebih mengasihi Tuhan daripada pemberiannya Tuhan. Disitulah mujizat terjadi. Disitulah yang gak mungkin jadi mungkin. Disitulah penyediaan Tuhan terjadi. Amin. Itu iman yang benar. Makanya dianggaplah Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Artinya begini, berarti kita sebagai pelaku kebenaran juga harus menghidupi yang sama. Kenapa? Karena identitas kita dilihat bukan dari kalung salib yang segede gaban. Enggak. Ih, Kristen. Kalung salibnya segede-gede gaban gitu loh, pakai frame lagi. Kristen banget tuh. Ya kan? Enggak. Identitas kita dikenal sebagai anak Tuhan bukan karena aksesoris yang kelihatan di luar gitu loh. Wow, kalau setiap ketemu orang, shalom. Itu ngomong ke shalom udah murid miring-miring gitu loh kan. Rohani. Enggak bukan gitu. Tapi seberapa kita tetap kuat, seberapa kita tetap berusaha, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berusaha dengan kasih karunia Tuhan, kita mau bisa menghasilkan buah yang terbaik. Amin. Jadi orang Kristen jangan cuma berhenti sampai bersimpati saja, tapi jadilah orang Kristen yang berempati. Itulah identitas kita. Orang Kristen gak cuma, aduh kasihan ya, tapi gak bikin apa-apa. Enggak begitu. Orang Kristen gak perlu banyak ngomong, tapi perlu banyak bertindak. Amin. Menjawab kebutuhan, menjadi berkat, kemurahan hati adalah gaya hidup orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah kasih itu sendiri. Amin. Gak ada firman Tuhan berkata, kalau kau kekurangan kasih mintalah padaku, gak ada. Tapi yang saya tahu, Allah berkata seperti ini, Allah adalah kasih. Amin. Bila iman kita pergunakan buat bukan kepentingan pribadi kita. Tapi kita tahu, lewat iman percaya kita rindu ada sebuah keintiman yang semakin berkualitas dengan Bapa di surga. Amin. Karena kita tahu bahwa itulah jaminan kekuatan kita untuk menghadapi apapun tantangan di depan kita. Sekalipun masalahnya belum dijawab sama Tuhan, percaya tetap ada hal yang lebih penting dari sekitar jawaban, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita ngulik gimana cara menghadapi masalahnya. Jujur ya, semakin kita ngulik, semakin kita stres. Semakin kita ngulik, tanpa kita sadari, kita semakin jauh dari Tuhan sebetulnya. Karena gini, yang terpenting bukan bagaimana cara menghadapi masalahnya, tapi yang terpenting berjalan dengan siapa kita menghadapi masalahnya. Itu yang paling penting. Amin. So hari ini, milikilah iman yang semakin didewasakan. Gak cuma iman yang besar aja. Kita berdoa supaya gunung dipindahkan. Kalau gunungnya pindah gimana masalahnya? Ya? Ya gak masalah, daki aja. Yang penting Tuhan menyertai. Amin. Kita paksa-paksa Tuhan gunungnya harus pindah, nggak usah gitu loh. Ngapain capek hidup kita? Capek. Kita percaya kalau pintu yang satu belum terbuka, gak dibuka-buka gitu kan. Tuhan punya pintu yang lain kok. Ngapain harus fokus sama pintu yang ketutup terus? Betul gak? Atau bahkan begini, mungkin kita perlu belajar. Kalau pintu yang gak dibuka-buka sama Tuhan, permasalahan gini, Tuhan bilang gini sama kita. Kan kuncinya udah di kamu.
Anak kuncinya kan sudah ada di kamu. Itu apa? Firman Tuhan. Permasalahannya, kalau anak kunci cuma dipegangin aja, disimpan di kantong, nggak akan kebuka itu pintu. Apa yang harus kita lakukan? Ya samperin pintunya, deketin pintunya, ambil anak kuncinya, masukkan dalam lubang anak kuncinya, buka. Itu Roma 8 ayat 28, terakhir ya, Roma 8 ayat 28. Ini yang harus dilurusin. Kadang-kadang tuh kita nih manja sih ya. Roma 8 ayat 28. Kan ayat favorit kan? Ya. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata seperti apa? Kita tahu sekarang. Oke, kita tahu sekarang. Stop sampai situ. Kita tahu sekarang. Kapan taunya? Sekarang. Berarti kan ada kemarin, ada dulu, minggu lalu yang kita nggak ngerti apa-apa kan? Kita pusing, kita galau gara-gara masalah yang nggak beres-beres. Kita nggak tahu gimana cara menghadapi masalahnya, betul nggak? Ada kemarin, ada minggu lalu yang kita stres banget gitu, kita nggak tahu. Tapi percayalah, galaunya kita pasti ada titiknya. Nggak koma terus gitu loh maksudnya. Kalau koma terus berarti masih berlanjut kan? Ada titiknya, ada masa di mana Tuhan akan izinkan, akhirnya kita tahu. Oh ternyata masalahku yang kemarin itu diizinkan oleh Tuhan terjadi bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan begitu mengasihi aku. Karena supaya lewat masalah itu aku dididik, aku didewasakan. Amin. Aku berubah hatinya, berubah cara berpikirnya. Amin. Beda kan? Kita tahu sekarang apa? Bahwa Allah turut bekerja. Garis bawahi kata turut bekerja. Bahasa turut lainnya apa? Ikut. Sok perhatikan baik-baik. Kalau ikut, berarti kan harus ada yang diikuti. Betul nggak? Tapi jujur ya, anak Tuhan di akhir zaman demen banget begini. Tuhan buka jalan, maaf, Tuhan bukan pegawai DPU. Kita suruh Tuhan, kita paksa Tuhan untuk membukakan jalan, menyediakan jalan dulu. Oke, ada memang ayatnya, ada. Tapi itu kan kita baca konteksnya dulu dong, secara lengkap gitu loh. Kita pengen Tuhan buka jalan, Tuhan sediain yang terbaik gitu kan. Tuhan maju di depan kita, kita ngikut dari belakangnya doang. Enggak gitu. Ini yang bukan kita ngikut Tuhan dari belakang. Tapi yang kita maju yang di depan, Tuhan akan sertai kita. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja. Berarti kita harus kerja dulu. Kita harus melakukan sesuatu dulu. Kita tetap harus lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan sekalipun masih ada masalah. Kita tetap harus semakin beribadah dan semakin menyembah Tuhan ketika tantangan dan masalah belum dijawab oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bukan kita yang paksa Tuhan turun dan bukai jalan, baru kita ikutin. Tapi Tuhan ajar kepada kita, jalani saja bersama dengan Tuhan. Jalani saja dengan iman percayamu. Tak, beratnya luar biasa, jangan lihat beratnya. Tapi lihat penyertaan Tuhan. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Yang penting melangkah dulu, jalan dulu, lakukan yang bisa kau lakukan sesuai dengan kapasitasmu, yang gak bisa kau lakukan, serahkan kepada Tuhan. Percaya di situ Tuhan turut bekerja. Amin. Tangkap pesannya? Ini iman yang benar. Iman yang benar. Kita paksa Tuhan buka jalan, kita paksa Tuhan jalan dulu, dan kita baru ikut. Enggak gitu. Justru Tuhan ngajar sama kita. Kita yang harus jalan dulu. Kita tetap harus lakukan bagian kita. Percayalah. Tuhan pasti akan jadi supporter yang terbaik. Dia akan backup hidup kita. Dia akan berikan penyertaan yang nyata, yang luar biasa, yang dunia nggak pernah bisa berikan dalam hidup kita. Satu titik dalam hidup kita, nggak tahu itu kapan waktunya, pasti kita akan dibuat akhirnya. Saya tahu sekarang. Amin. Saya tahu sekarang. Kenapa dulu Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Dulu kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti, nggak masalah. Kalau hari ini kita masih nggak ngerti, nikmati saja bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih pusing dengan masalah kita nggak tahu harus ambil keputusan apa-apa, tetap percayai hidup kita kepada Tuhan. Tetap percaya hatinya Tuhan di tengah situasi yang terus berubah. Amin. Situasi terus berubah kan? Ya, tapi kita punya Tuhan yang gak pernah berubah. Amin. Tetap percaya hatinya Tuhan di tengah orang-orang, ya, di antara orang-orang yang terus juga berubah. Betul gak? Berapa kali kita kecewa?
Ya kan? Semakin kita berharap sama orang, orang itu ternyata membuat kita kecewa. Betul nggak? Memang betul, manusia pasti mengecewakan. Tapi kita punya Tuhan yang sekali-kali pun tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Amin. Semua yang berubah dalam hidup pribadi kita, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Asal satu, pegang iman kita. Bertumbuh dan berbuah lewat iman percaya kita. Karena itulah identitas kita. Your faith is your true identity. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba sungguh sangat percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja secara luar biasa kembali kepada anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Biar jemaat-Mu tempat ini akan terus dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dimensi roh yang semakin dalam. Mereka nggak cuma sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka jadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya, sehingga hidup mereka terus diubahkan dan terus diubahkan. Dalam nama Yesus, meteraikan, mampukan setiap kami jadi perenung firman Tuhan yang baik, tapi juga jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Haleluya. Amin.